Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanti. Student number saya yaitu 2519019. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian proposal saya, yaitu dimulai yang pertama ada background of study. Di background of studies menjelaskan tentang pemahaman bacaan memiliki unsur atau ruang lingkup yang besar untuk dipelajari seperti proses pemahaman bacaan, strategi pemahaman bacaan, materi pemahaman bacaan, media pemahaman bacaan, dan lain-lain yang dapat menyulitkan siswa dalam pemahaman bacaan jika penggunaannya salah. Penelitian ini akan dilakukan di SMP. Peneliti akan mewawancarai siswa sehingga peneliti ini ingin mengetahui secara mendalam tentang kesulitan siswa dalam memahami teks English reading. Kesulitan dalam membaca pemahaman merupakan masalah yang krusial untuk dipecahkan karena membaca dianggap sebagai kebutuhan dasar dalam aspek kehidupan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kesulitan dalam pemahaman bacaan mendesak untuk dipelajari karena masih banyak siswa yang tidak dapat memahami makna dari teks tersebut. Oleh karena itu, saya ingin melakukan penelitian yang berjudul An Analysis of the Student Difficulties in Reading Comprehension at Junior High School. Yang kedua ada Identification of the Problem. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, membaca pemahaman memiliki beberapa subfokus yang akan diteliti, antara lain strategi pemahaman bacaan, proses pemahaman bacaan, materi pemahaman bacaan, media pemahaman bacaan, serta kesulitan dalam membaca pemahaman. Ada banyak kesulitan yang berhubungan dengan pemahaman bacaan. Siswa mengalami kesulitan untuk menemukan ide pokok dari teks. Siswa mengalami kesulitan untuk membuat kesimpulan dari teks. Siswa mengalami kesulitan untuk menyimpulkan arti kata-kata tertentu dari konteks. Alasan peneliti memiliki kesulitan dalam membaca pemahaman karena banyak siswa yang tidak dapat memahami apa yang mereka baca. Kemudian yang selanjutnya ada the limitation of the problem. Berdasarkan identifikasi masalah, jumlah masalah yang tidak terbatas tentang kesulitan dalam membaca pemahaman seperti siswa mengalami kesulitan untuk menemukan ide pokok dari teks, siswa mengalami kesulitan untuk membuat kesimpulan dari teks, siswa mengalami kesulitan untuk menyimpulkan arti kata-kata tertentu dari konteks. Oleh karena itu, peneliti ingin membatasi hanya pada kesulitan siswa dalam pemahaman bacaan. Yang selanjutnya ada the research problems, yaitu rumusannya sebagai berikut. Apa saja kesulitan siswa dalam membaca pemahaman? Kemudian bagaimana kesulitan dalam membaca terjadi? Mengapa kesulitan dalam membaca pemahaman terjadi seperti yang mereka lakukan? Yang poin selanjutnya ada significance of the problem. Secara praktis, arti penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa dapat lebih memahami tentang membaca pemahaman teks. Mereka dapat menerapkan keterampilan membaca pemahaman untuk mengurangi kesulitan mereka dalam memahami teks bacaan bahasa Inggris. Yang kedua ada bagi guru bahasa Inggris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran khususnya dalam pemahaman bacaan. Yang ketiga ada meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar membaca. Yang keempat yaitu sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada subjek yang sama dalam berbagai topik dalam konteks yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian theoretical review. Yang pertama yaitu ada kesulitan dalam pemahaman membaca. Kesulitan dalam pemahaman membaca dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesulitan. Menurut Syaiful Bahari Jamah 2002, kesulitan adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara alami karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Sedangkan Westwood 2008 menjelaskan bahwa kesulitan pada tataran kata terkait dengan keterampilan penguraian kode dan identifikasi kata
dan melibatkan masalah dalam memahami menggunakan pengetahuan fonik dan unit ortografi dalam kata dan menggunakan analogi dan konteks kalimat atau paragraf. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan adalah situasi atau kondisi tertentu di mana siswa tidak dapat belajar secara alami atau sesuatu yang menjadi hambatan, gangguan, atau masalah dalam memahami kata, kalimat, atau paragraf dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemahaman membaca. Menurut Woolley 2011, pemahaman membaca adalah proses membuat makna dari teks. Menurut Cribb dan Stoller 2002, menyatakan bahwa pemahaman membaca adalah kemampuan untuk menarik makna dari halaman yang dicetak dan menafsirkan informasi ini dengan tepat. Jadi, kesimpulannya yaitu membaca pemahaman adalah situasi atau kondisi tertentu di mana siswa tidak dapat memahami makna teks atau sesuatu yang menjadi hambatan untuk memahami makna teks, sehingga siswa tidak mendapatkan informasi rinci dari teks. Yang selanjutnya ada alasan kesulitan dalam pemahaman membaca. Menurut Janetta, Sharon, dan Allison, alasan siswa mengalami kesulitan membaca antara lain yaitu kosakata sangat penting untuk pemahaman bacaan. Yang kedua ada struktur teks mengacu pada cara teks disusun untuk memandu pembaca atau siswa dalam mengidentifikasi informasi utama dalam teks. Yang ketiga ada variasi budaya. Siswa dari latar belakang etnis yang beragam yang juga mungkin mengalami tantangan ketika mencoba memahami struktur teks yang berbeda. Menurut Kennedy 1981 menyatakan bahwa kesulitan dalam membaca pemahaman dihasilkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, pengajaran yang tidak memadai yang disajikan oleh guru. Yang kedua, kurangnya minat siswa. Yang ketiga, bahan yang tidak sesuai ketika bahan bacaan digunakan, atau apakah bahan tersebut digunakan apakah sesuai untuk siswa di kelas tertentu. Yang keempat yaitu kesulitan kosakata. Beban kosakata yang berlebihan membuat pembaca fokus pada kamus atau mengabaikan banyak kata yang penting. Ketika jumlah kata yang cukup banyak ditinggalkan, pemahaman harus sangat memahaminya. Yang selanjutnya ada studi sebelumnya atau gap. Ada banyak peneliti tentang kesulitan dalam membaca pemahaman. Penelitian pertama adalah kesulitan pemahaman membaca di kalangan pembelajar EFL di perguruan tinggi yang ditulis oleh Al-Jarrah dan Ismail. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesulitan pemahaman bacaan yang dihadapi oleh pelajar bahasa Arab EFL di institusi yang dipilih dapat mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris dan kinerja akademik mereka. Untuk menemukan solusi atas kesulitan ini, diperlukan upaya bersama dari guru bahasa Inggris, pembuat kebijakan instruksi, badan publik, dan swasta yang bertanggung jawab untuk pembelajaran dan implementasi kebijakan pendidikan, dan pelajar IFL. Penelitian lain oleh Putriyanti yaitu analisis pada siswa masalah bahasa dalam pemahaman membaca. Temuan penelitian ini adalah siswa di kelas 2 SMP mengalami kesulitan pada masalah bahasa dalam pemahaman bacaan. Mereka adalah kosakata. Kesulitan pada masalah bahasa dalam pemahaman bacaan yaitu berdasarkan temuan di atas disarankan kepada pembelajar bahasa untuk lebih giat belajar membaca pemahaman, terutama pada kosakata, struktur, dan ejaan. Yaitu yang selanjutnya ada bagian-bagian research design. Yang pertama ada pengaturan penelitian atau setting penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Doro, terletak di Kecamatan Doro. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September tahun 2022. Kemudian data dan sumber data. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain dokumen, sumber informan, peristiwa atau kegiatan, tempat atau lokasi, dan objek. Data penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari siswa kelas
9 yaitu satu siswa, beberapa teman sekelas siswa, dan seorang guru. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada desain eksploratif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengamatan. Observasi adalah mengamati objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati aktivitas proses pembelajaran di kelas tentang pemahaman membaca di kelas. Setelah itu, respon siswa selama kegiatan belajar mengajar membaca. Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan berupa struktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Dalam wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan seputar pemahaman bacaan, disesuaikan dengan siapa peneliti akan bertanya. Yang selanjutnya ada teknik menganalisis data. Peneliti menggunakan model analisis interaktif untuk menganalisis data kualitatif. Menurut Miles and Huberman, analisis data interaktif terdiri dari 3 langkah, yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama ada redaksi atau pengurangan data. Redaksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data dalam catatan lapangan atau transkrip tertulis. Langkah pertama, peneliti menganalisis data yang berisi rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah terkumpul dari lapangan kemudian segera dicatat secara cermat dan detail. Data yang telah terkumpul dari lapangan kemudian diredaksi. Kegiatan redaksi ini dilakukan dengan memilih poin-poin utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan yang tidak perlu. Yang kedua ada tampilan data. Tampilan data adalah kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Langkah ini dilakukan dengan cara menyajikan sekumpulan informasi yang terstruktur dan kemungkinan memberikan kesimpulan. Yang ketiga ada penarikan atau verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat menggambarkan hasil akhir. Pada dasarnya penarikan kesimpulan dan verifikasi perlu dilakukan pengecekan ulang dan validasi data untuk memperkuat kesimpulan sehingga lebih kuat dan dapat diandalkan. Kemudian peneliti menarik hubungan antara data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.